Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen. Di isu pertama, ada penerapan teknologi dalam proses pembelajaran dan asesmen, termasuk penggunaan aplikasi dan perangkat digital untuk meningkatkan interaktivitas dan motivasi siswa. Jadi penerapan teknologi ini kalau misalkan dalam proses pembelajaran ya, bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu meminta siswa untuk membentuk kelompok, kemudian berkolaborasi membuat infografis melalui aplikasi Canva. Kenapa saya meminta mereka untuk menggunakan aplikasi Canva? Karena melalui aplikasi tersebut mereka bisa berkolaborasi secara asinkron. Jadi dari link yang di-share, kemudian mereka bisa bekerja sama menggunakan gadgetnya masing-masing untuk saling mengedit dan menambahkan informasi yang perlu dimuat di infografis. Kemudian dalam proses penilaian pembelajaran, misalkan di SMA 1 Kasihan kemarin, untuk penilaian akhir semester menggunakan bantuan aplikasi atau website Google Form kalau tidak salah, untuk proses asesmen sumatif. Jadi untuk penilaian akhirnya menggunakan Google Form tersebut agar lebih memudahkan dalam proses koreksi dan nilai yang muncul bisa segera untuk diproses. Namun sayangnya untuk penggunaan website Google Form tersebut, sekolah belum menyediakan semacam aplikasi agar siswa tidak dapat mengakses tab baru. Jadi hasil evaluasi kemarin didapatkan bahwa untuk penggunaan Google Form sebagai penilaian sumatif itu kurang efektif dan efisien apabila pihak sekolah belum bisa menyediakan semacam platform untuk mengunci supaya peserta didik itu tidak bisa mengakses tab baru untuk mencontek gitu. Tapi untuk proses pembelajaran sendiri, penggunaan aplikasi dan perangkat digital itu bisa meningkatkan interaktivitas siswa. Karena mereka kalau misalkan dibandingkan dengan kegiatan tradisional, misalkan membuat produk dengan cara menuliskannya di kertas, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan biasanya untuk yang melakukan kegiatan menulis, menggambar, atau mendesain yang di kertas itu hanya dilakukan oleh satu siswa secara gantian. Jadi memakan waktu yang cukup banyak, akhirnya siswa yang lainnya itu tidak bekerja. Nah, isu yang kedua adalah pembelajaran inklusif dan asesmen yang berkeadilan, yang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Ini nampaknya sebenarnya sudah mulai lama, sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, pembelajaran inklusif ini diterapkan, di mana untuk kelas excellent atau kelas khusus gitu ya, yang menyasar level kognitif yang lebih tinggi kemudian sudah ditiadakan. Jadi semuanya sama di kelas 10.1 dan 10.8, terutama di sekolah tempat saya melakukan praktik mengajar. Kenapa pembelajaran inklusif ini kemudian penting untuk diterapkan? Karena biasanya kalau misalkan siswa itu hanya dikelompokkan dengan teman dengan level kognitif yang sama atau level kognitif yang tinggi, memang secara kelebihan mereka akan selalu termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran itu. Tapi sayangnya mereka menjadi tidak terbiasa untuk bertemu dengan teman yang memiliki level kognitif di bawah mereka. Sehingga takutnya nanti ketika mereka sudah
selesai dari program pendidikan dan menemukan berbagai macam jenis karakter masyarakat, itu mereka jadi tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan siswa atau orang lain yang memiliki level kognitif lebih rendah. Dan di kurikulum Merdeka, saya membaca dari modul ajar yang dibuat oleh guru saya bahwa untuk program pengayaan dan remedial itu dilakukan dengan cara, misalkan di suatu kelas terdapat siswa dengan level kognitif kurang, maka tugas dari mereka yang telah memenuhi nilai yang tinggi itu akan mengajarkan kepada mereka yang nilainya masih kurang. Jadi di sini juga menerapkan eh, sikap saling membantu, tolong-menolong, sehingga ilmu yang dimiliki itu tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran aktif dan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Iya, ini saya sangat eh, apa ya istilahnya sangat getol untuk menerapkan pembelajaran agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena banyak sekali di era perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini, banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga mereka itu hanya menelan informasi-informasi secara mentah tanpa memiliki kemampuan untuk memproses informasi tersebut sehingga eh, banyak yang kemudian termakan isu-isu hoax seperti itu. Terutama di WhatsApp grup keluarga ya, seringkali banyak share share-share pembagian-pembagian berita yang dibuat oleh orang-orang iseng gitu, untuk menakut-nakuti dan merusak ketenangan. Gitu. Nah harapannya kalau misalkan siswa itu terbiasa berpikir kritis dan belajar secara mandiri, maka nanti ketika mereka menemui kegagalan di perjalanan hidupnya, ketika nanti mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat yang sebenarnya, mereka akan memiliki resiliensi yang bagus. Jadi tidak mudah patah hati dan tetap semangat dalam meraih cita-cita mereka. Isu yang keempat adalah peningkatan kualitas asesmen yang mencakup penggunaan penilaian yang lebih variatif dan mengukur kompetensi siswa secara holistik. Jadi, setiap siswa itu kan dibekali dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi, saya menyarankan untuk pembelajaran itu dilakukan asesmennya itu lebih bervariatif, tidak hanya melalui ujian pilihan ganda, tetapi juga yang bisa mengakomodir bakat dan minat yang berbeda. Misalkan untuk siswa yang memiliki bakat seni menggambar, ia diberikan penilaian produk yang berhubungan dengan kemampuannya tersebut. Mereka yang hobi bernyanyi ya diberi tugas untuk yang berhubungan dengan bakat-bakatnya tersebut. Misalkan ada juga yang hobi editing video dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita melihat faktanya ketika sudah lulus dari lingkungan pendidikan, kebiasaan untuk mengerjakan soal pilihan ganda itu sepertinya kurang bermanfaat menurut saya. Jadi isu ini lebih baik untuk asesmen ini lebih baik diubah cara berpikirnya. Memang kalau untuk pilihan ganda itu memudahkan guru dalam melakukan penilaian, tapi bagaimana kebermanfaatan tersebut terhadap siswa juga perlu dipikirkan. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh dan adaptasi sekolah dalam masa pandemi, termasuk masalah-masalah yang muncul seperti kesenjangan akses, kualitas pembelajaran, dan asesmen. Sepertinya untuk tahun ini memang pembelajaran jarak jauh itu sudah mulai tidak dilakukan lagi
Ini isu yang juga dibahas oleh guru saya terkait pembelajaran jarak jauh ini memang memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mengakses sumber belajar, dalam berinteraksi tanpa perlu berkerumun, terutama di masa pandemi. Tapi untuk kelas 10 akhirnya, karena mereka tidak terbiasa berinteraksi secara langsung, guru saya menjelaskan bahwa akhirnya mereka itu terbiasa eh, apa istilahnya ya, duduk diam tanpa inisiatif gitu. Jadi untuk kerja kelompok mereka itu kurang bersemangat. Terus makanya dalam kegiatan pembelajaran saya menekankan supaya mereka itu lebih banyak berinteraksi. Berbeda ketika pembelajaran jarak jauh yang kebanyakan tugas dilakukan secara mandiri dan eh, karena terbiasa bekerja atau belajar menggunakan internet, akhirnya mereka hmm, mengerjakan itu hanya copy paste apa yang ada di Google. Jadi berhubungan tadi pada isu yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Supaya mereka terbiasa untuk uh, memikirkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, terutama dalam pembelajaran sosiologi ya, bukan hanya berdasarkan copy paste yang ada di Google. Nah, selanjutnya berdasarkan isu-isu tersebut, alternatif rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi proses pembelajaran itu berdasarkan capaian pembelajaran mengenai materi yang diajarkan itu tergantung kebebasan dari guru. Tapi ada beberapa cara yang bisa saya rekomendasikan di sini supaya capaian pembelajaran itu bisa dicapai oleh siswa secara efektif. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan asesmen harus dilakukan dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Jadi, terutama untuk era menjelang Society 5.0 ini ya, penggunaan teknologi itu semakin gencar, semakin masif. Kalau misalkan guru tidak dibekali dengan kemampuan menggunakan teknologi, maka bagaimana dengan peserta didik? Kalau pembelajarannya masih konvensional, hanya menggunakan metode ceramah, kemudian tidak menuntut siswa menggunakan teknologi, maka nantinya para peserta didik itu akan gagap teknologi yang nampaknya ini akan menjadi sebuah hambatan ketika mereka nanti sudah keluar dari lingkungan pendidikan. Untuk asesmen, ini akan memudahkan guru dalam melakukan asesmen seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa misalkan asesmen S-learning, for-learning, off-learning, asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui asesmen diagnostik lah, asesmen diagnostik apa hal-hal yang belum diketahui siswa atau mata pelajaran atau materi-materi prasyarat yang harus dikuasai akan lebih mudah apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi. Dan lagi kalau misalkan tidak terbiasa menggunakan teknologi, maka manusia akan dikalahkan dengan teknologi tersebut. Yang kedua, pembelajaran inklusif harus diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Guru harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang inklusif. Nah, pembelajaran inklusif ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, supaya tidak lagi mengkotak-kotakan siswa dengan level kognitif yang berbeda. Supaya siswa itu menjadi terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam karakter yang berbeda.
Yang ketiga, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan berbasis proyek. Metode ini akan membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Kenapa berbasis proyek? Karena uh, dari pengalaman saya mengajar, ketika saya menggunakan metode ceramah, para peserta didik itu hanya akan diam dan mendengarkan. Mereka tidak terbiasa untuk berdiskusi dan mengerjakan uh, tugas. Apabila informasi diserap hanya dengan mendengarkan, kemungkinan besar informasi tersebut akan hilang karena tidak dipraktekkan. Makanya metode pembelajaran berbasis proyek ini saya sarankan untuk diterapkan agar ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh siswa itu bisa eh, apa ya istilahnya bisa masuk ke otak kecil sehingga bisa tersimpan dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat, guru harus melakukan penilaian lebih variatif dan mengukur kompetensi siswa secara holistik. Penilaian harus dilakukan secara terus-menerus dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pembelajaran. Terutama untuk di kurikulum Merdeka ini kan sudah tidak ada KKM ya, diganti dengan KKTP. Artinya adalah guru ini yang lebih tahu bagaimana kemampuan peserta didik di setiap proses pembelajaran. Jadi, standar untuk meningkatkan kemampuan siswa itu bukan lagi nilai KKM, tapi bagaimana kemampuan siswa sebelumnya. Dilihat progresnya seperti apa. Dan untuk penilaiannya harus lebih variatif. Artinya tidak hanya menggunakan tes pilihan ganda, tapi juga tes-tes yang lain yang juga mengakomodir bakat dan minat yang berbeda. Yang kelima, guru harus menyediakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas dan memperhatikan kesenjangan akses yang mungkin terjadi. Guru harus memastikan bahwa siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran jarak jauh dan menyediakan dukungan untuk siswa yang memerlukannya. Pembelajaran jarak jauh di sini yang saya maksud itu adalah hybrid ya, mungkin bisa dikembangkan supaya peserta didik yang mungkin saja mengikuti lomba atau berhalangan hadir eh, tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan di kelas, itu bisa tetap mengakses pembelajaran. Atau mungkin bisa guru itu memberikan rekaman video pembelajaran ketika di kelas atau materi yang bisa diakses oleh siswa yang tidak masuk dengan berbagai macam alasan, sehingga materi yang diberikan oleh guru tetap bisa diterima oleh peserta didik dan dipelajari secara mandiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, diskusi, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.